Kalau kamu sadar Allah menyertai kamu, kamu gak akan pernah takut apapun. Setan tidak takut saudara. Setan itu takut kalau saudara di dalam Tuhan. Dulu saya pernah melayani di Kediri waktu saya masih mahasiswa teologi. Di satu desa, lalu malam-malam nganggur, saya tidur-tiduran sambil lihat di tembok. Ada cicak. Nah, orang nganggur ya. Lihat-lihat cicak, tiba-tiba ada nyamuk di situ. Lalu cicak ini mendekati nyamuk. Maka saya iringi dia dengan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Begitu hap! Cicaknya kalah cepat, nyamuknya pergi. Maka cicak gak dapat nyamuk. Kasihan ya. Sementara saya mengamat-amati, tiba-tiba ada nyamuk hinggap di tangan saya. Langsung saya pukul nyamuknya, dapat. Maka saya kasihan sama cicak yang tadi gak dapat nyamuk. Sekarang muncullah perasaan peri kebinatangan saya. Kepengen bantu. Maka saya ambil kursi, naik, dan saya bawa nyamuk ini. Ini cak. Cicaknya lari. Pertanyaannya, apa yang cicak takutkan? Apakah cicak takut nyamuk? Cicak tidak takut nyamuk. Yang cicak takut adalah tangan yang memegang nyamuk. Setan gak takut saudara. Ya, hanya karena saudara ada dalam tangan Tuhan, maka setan gemetar. Karena itu kalau kita betul-betul disertai oleh Tuhan, apalagi yang kita perlu takutkan? Setan pun tidak perlu kita takutkan. Bahkan kematian pun tidak menakutkan kita. Karena sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, itu dunia orang mati di dalam budaya Ibrani, tapi aku tidak takut karena Tuhan beserta kita. Ya, orang-orang Indian terkenal sebagai pemberani-pemberani. Mereka berani sekali, tapi keberanian mereka tidak muncul instan. Dilatih dari kecil menjadi orang-orang yang berani. Maka orang tua Indian biasanya sore-sore bawa anaknya ke hutan belantara. Di situ ada binatang buas, segala macam binatang yang jahat ada di situ. Ketika malam sudah mulai tiba, orang tua itu ikat anaknya di pohon, lalu dia pergi. Dan anak ini penuh dengan ketakutan sepanjang malam. Bapaknya ini ikat dia, lalu tinggalkan dia. Dan ini kalau datang satu macan atau ular atau apapun, dia pasti mati. Tapi bapaknya sudah hilang, tidak muncul di situ. Dan anak itu penuh ketakutan sepanjang malam. Mau nangis takut gara-gara nangis datang macan. Gak nangis juga susahnya, takutnya minta ampun. Dia bertahan sampai pagi hari. Begitu pagi hari, begitu matahari mulai bersinar, dan dia angkat muka, ada pohon di atas situ, di situ. Dan bapaknya bertengger di atas situ dengan anak panah, siap siaga sepanjang malam. Lalu dia bilang, kalau seandainya gua tahu bapakku ada di sini sepanjang malam, ngapain gua takut? Ya kan? Kalau kamu tahu, kalau kamu yakin dan ada janji firman Tuhan, Dia menyertai kamu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita gak perlu takut apapun. Amin. Sekalipun masuk lembah kekelaman, ku tak takut sebab Engkau